penghasilan kamu itu tidak akan ditentukan 1 juta atau 2 juta per bulan. Bisa saja tiba-tiba bulan ini 10 juta atau bulan depannya tiba-tiba 50 juta. Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu kalimat saya yang saya sampaikan di vlog perdana kemarin, bahwa pengangguran itu asik. Mengapa saya mengatakan pengangguran itu asik? Simak video berikut ini. Nah, jadi saya membuat video ini sebenarnya khusus untuk orang-orang yang mungkin baru saja menganggur ya, atau ada mahasiswa yang baru lulus kemudian sudah berusaha mencari kerja ke sana ke sini tapi tidak juga mendapat pekerjaan. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan ini semoga bisa menjadi secercah harapan ya bagi pengangguran yang baru. Nah, jadi jika kalian berpikir bahwa menjadi pengangguran itu adalah akhir dari sebuah kehidupan, ya, kamu salah besar, bosku. Kenapa? Ada 3 alasan mengapa saya mengatakan bahwa menjadi pengangguran itu asik. Nice. Oke, kita ke poin yang pertama ya. Nah, pertama, mengapa pengangguran itu asik? Karena ketika kamu menjadi pengangguran, hidupmu itu bebas. Ya, oke ya. Nah, lah, kok bebas bang? Percuma bebas kalau nggak ada duit. Ya, oke, dengarkan dulu penjelasan saya ya. Nah, bebas di sini yang saya maksudkan seperti ini ya. Saya mau bercerita sedikit dulu tentang pengalaman saya ketika saya bekerja menjadi guru waktu itu ya. Nah, di tempat saya mengajar itu aturannya ketat sekali ya. Jadi kita itu sebagai guru di sana itu wajib 24 jam itu ada di lingkungan sekolah karena memang itu sekolah yang berasrama ya. Nah, kemudian kita tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Kemudian kita tidak boleh berorganisasi di luar lingkungan sekolah tanpa sepengetahuan pimpinan. Nah, gitu. Ya, wajar lah ya. Yang namanya sebuah instansi, apalagi sebuah instansi pendidikan, pasti memang aturan-aturan itu ada ya. Dimanapun kalau kamu bekerja pasti ada aturannya, baik itu bekerja di sekolah maupun bekerja di instansi pemerintahan atau bekerja di pabrik, pasti ada aturan-aturan yang mengikat kamu ya. Nah, jadi karena aturan-aturan yang tadi saya bilang itu kita itu terbatas bergerakannya ya. Selama 5 tahun saya berada di sekolah itu, relasi saya di luar itu tidak ada ya. Saya tidak punya relasi di luar selain daripada rekan sejawat yang ada di sekolah itu. Nah, padahal yang namanya relasi ya itu sangat penting ya. Apalagi kalau kita mau mengembangkan bisnis, yang namanya relasi itu adalah hal yang paling penting. Begitu saya keluar, saya langsung punya banyak sekali relasi. Bahkan relasi itu membuat saya bisa memiliki beberapa bisnis yang saya kerjakan bersama dengan rekan. Bisnis yang saya dapatkan ketika saya membangun relasi ya. Nah, ketika saya bekerja, saya tidak dapat waktu untuk membangun relasi seperti itu. Saya tidak punya peluang, bahkan saya dibatasi untuk membangun relasi dengan orang luar gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, kita bisa memiliki kesempatan untuk membangun yang relasi. Kemudian bebas yang berikutnya adalah kita bebas untuk menggali pengetahuan yang kita inginkan. Tuh, saya sudah pernah bilang mungkin ya, kalau saya ini memang sarjana pendidikan, tetapi minat saya itu sebenarnya lebih banyak dalam dunia desain dan teknologi. Setelah saya keluar dari
pekerjaan saya punya banyak sekali waktu untuk mempelajari hal-hal tersebut. Nah, begitu saya keluar dari sekolah tersebut, setidaknya saat ini saya sudah menguasai lah. Memang belum sempurna, tapi saya sudah bisa membuat website yang kemudian saya jual. Saya sudah pernah menjual sebuah website dan harganya lumayan. Dalam beberapa hari saya kerjakan, saya dapat uang yang hasilnya itu 2 kali gaji saya di sekolah. Nah, jadi bebas yang saya maksudkan tadi itu adalah kita bebas untuk membangun relasi dan juga bebas untuk mempelajari hal-hal baru. Itu ya. Nah, tetapi bebas ini juga jangan kalian artikan secara negatif ya. Banyak orang berpikir, saya bebas nih, saya tidak lagi bekerja, bebas saya mau ngapain. Akhirnya mabuk-mabukan tiap malam ya kan. Nyuri kan bebas dong ya kan, udah enggak kerja lagi. Itu bebas juga. Tetapi jangan kalian artikan bebasnya itu bebas yang seperti itu. Ya, kita bebas tetapi harus tetap bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap kehidupan kita. Ya, kita tidak lagi bekerja di tempat orang, tidak lagi bekerja di sebuah instansi. Ya, otomatis penghasilan kita, tanggung jawabnya itu adalah dari diri kita sendiri. Tuh ya. Kemudian yang kedua, jadi alasan yang kedua mengapa pengangguran itu asik adalah unlimited income. Nah, apa itu unlimited income? Nah, jadi gini, ketika kita menjadi seorang pekerja, ya gaji kita itu dibatasi oleh berapa gaji bulanan kita berdasarkan kontrak. Mau kamu bekerja keras bagaikan kuda, mau kamu santai-santai, tetap yang namanya gaji itu akan disesuaikan dengan kontrak kerja kamu. Ya mungkin ada sedikit bonus ya kan, tetapi tidak akan jauh melebihi dari gaji yang sudah ditetapkan pada saat kontrak kerja. Itu ya. Tetapi kalau kamu menjadi seorang pengangguran ya, penghasilan kamu itu kamu yang tentukan. Kalau kamu malas-malasan ya kamu nggak ada penghasilan, minim. Tapi kalau kamu mau belajar, berinovasi, ya pasti penghasilan kamu itu tidak akan ditentukan 1 juta atau 2 juta per bulan. Bisa saja tiba-tiba bulan ini 10 juta atau bulan depannya tiba-tiba 50 juta. Tergantung dari usaha yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu jadi pegawai mah tadi ya tetap ditentukan oleh kontrak kerjanya begitu. Paling kalau ada kenaikan gaji pun itu berkala. Nah, kemudian alasan yang ketiga, ini yang paling ultimate nih kalau saya pikir ya. Nah, ketika kamu menjadi seorang pengangguran, terutama bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah memiliki suami atau istri, kemudian sudah memiliki anak, menjadi pengangguran itu akan membuat kamu lebih dekat dengan keluarga. Saya sering bercanda dengan istri, kamu nyesal enggak punya suami seorang pengangguran? Dia senyum-senyum saja ya kan. Saya kan ini sekarang membuka sebuah toko ATK ya di rumah. Dan saya itu kerjanya ya di rumah. Ya, sebelum masa Covid-19 begini pun saya sudah work from home. Nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Nah, jadi karena saya bekerjanya di rumah, waktu saya untuk anak, waktu saya untuk istri itu banyak sekali, bahkan 24 jam waktu saya untuk mereka. Gitu. Ya. Jadi menyenangkan bisa melihat pertumbuhan anak tanpa harus meninggalkan. Kan ada juga tuh orang yang bekerja berbulan-bulan harus meninggalkan rumah. Gitu kan. Nah, jadi ketika menjadi seorang pengangguran seperti ini, waktu saya untuk keluarga itu banyak gitu ya. Oke, nah jadi itulah ketiga alasan mengapa menjadi seorang pengangguran itu menyenangkan ya. Tapi ingat bahwa hidup kita ini kita yang bertanggung jawab ya. Ketika kamu menjadi seorang pengangguran atau memilih menjadi seorang pengangguran ya, kuncinya adalah satu, bertanggung jawablah dengan hidupmu. Jangan lepas tanggung jawab atau bahkan menyalahkan orang lain terhadap keadaan yang menimpa dirimu ya. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog pengangguran selanjutnya.